Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Lubab. Kita masuk kepada hadis nomor 16. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri'u bihi nasabuhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam hadis ini banyak hal-hal yang sangat besar, amalan-amalan yang utama di dalam Islam. Nah, tapi biasanya kita memotong-motongnya sesuai dengan keperluan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya berkumpul membaca Al-Quran itu afdal dan itu dipuji, maka dia potong saja bagian bawah itu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nah, siapa yang ingin berdalil yang menolong orang lain, Allah juga akan menolong dirinya. Nah, dipotong saja tentang wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Nah, padahal dia adalah satu hadis. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat yang agung. Beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, dan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar, lebih dikenal dengan gelarnya dibanding namanya. Nah, jadi orang yang memakai nama aslinya dan dia lebih dikenal dibanding gelarnya itu sesuai dengan sunnah Nabi, sebagaimana Nabi lebih dikenal dengan namanya dibanding gelarnya. Karena kalau ada disebut Abul Qasim, mungkin tidak semua membayangkan itu Nabi. Tapi kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua pasti tahu itu adalah utusan Allah dan Nabi kita. Nah, kalau disebut Abul Qasim, kadang-kadang tidak ada orang bersalawat. Nah, sementara termasuk bakhil ketika nama engkau disebut lalu dia tidak mau bersalawat. Ya, ketika malaikat Jibril berdoa lalu diaminkan oleh Nabi, salah satu doanya, ya, celakalah orang yang ketika nama engkau disebut di sisinya dia tidak mau bersalawat. Baannya kau bersalawat kalau nanti disebut gelar Nabi dan ninyo tidak tahu. Dan jarang pula temukan di dalam hadis, ya, Nabi memakai gelarnya. Yang saya tahu kami, kau yang membawa pribadi, bu. Itu hadis tentang puasa di hari syak. Hadis Ammar bin Yasir. Ya, man sama yaumas syak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa di hari yang dikeragui, maka dia telah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abul Qasim yang merupakan gelarnya. Nah, jadi kan kini kalau masuk kelompok tertentu langsung ditukar jadi dapat gelar dia. Seolah-olah orang yang tidak punya gelar itu tidak sesuai dengan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kadang-kadang dia lebih dikenal dengan nama aslinya. Kalau dipaksakan dengan gelar itu, orang jadi tidak kenal. Ya, jadi lebih banyak pula menjelaskan siapa orang yang diceritakan. Padahal kalau disebut saja nama aslinya, selesai, orang kenal. Ya, contohnya saja sahabat Nabi yang 2 orang itu. Siapa yang kenal nama asli Abu Bakar? Tak ada. Siapa yang kenal gelar Umar bin Khattab? Ya, gelarnya, panggilannya. Tahu dah kan? Berarti ada sahabat Nabi itu nam pakai gelar lebih dikenal, nam pakai nama asli lebih dikenal. Kalau ambo sabui Abu Hafs, tahu tak ibu siapa tu? Ya, Umar bin Khattab tu. Ya, Abu Hafs. Ada yang mengatakan Abu Hafsah karena anaknya Hafsah. Nah, kalau disabui nanti Abdullah bin Abi Quhafah, siapa tu, Bu? Itulah yang nama asli Abu Bakar. Utsman bin Affan juga tidak banyak yang kenal gelarnya. Jadi hanya serupa tujuannya, Bu. Takniyah atau memberi gelar itu silakan dan Nabi lakukan. Tapi bukan berarti orang yang tidak melakukan berarti dia membenci sunnah Nabi atau tidak mencintainya. Jadi sesuaikan sajalah dengan kebutuhan. Kalau orang yang menjadi lawan bicara kenal dengan nama asli, tidak kenal dengan gelar, ya sudah. Kalau dia kenal gelar kita, ya terserah dia mau panggil nama asli atau gelar, ya sudah, tidak ada masalah. Nah, ini menganggap orang tidak tahu sunnah lalu tidak mau memakai sunnah Nabi, itu yang berbahaya. Itu sombong namanya, karena meremehkan manusia. Nah, itu juga Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar menurut pendapat yang terkuat. Nah, tetapi di dalam hadis, ya, sangat-sangat jarang dipakai nama aslinya. Yang dipakai selalu panggilannya yaitu Abu Hurairah. Karena itu langsung Nabi yang memberi dan beliau tidak mau melepaskan. Nah, di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa." Naffasa itu pakai tasydid fa-nya. Ya, kalau tidak pakai tasydid bisa nafsun nanti artinya. Nah, artinya adalah farraja, mengeluarkan. Nah, berkata Imam At-Tayyibi, ya, Syekhul Musyarrihin, guru dari mensyarah hadis, ka'annahu fataha madakhil al-anfas. Fahuwa ma'khudh min qawlihim anta fi nafasin ay fi sa'atin. Ya, kata tamfis atau nafasa yunaffisu tamfis, itu artinya adalah melapangkan. Awalnya sempit, nah sekarang dibuka lebih lebar. Awalnya lubangnya kecil, nah sekarang lubangnya diperlebar atau diperbesar. Nah, siapa yang mengeluarkan seseorang yang awalnya dalam keadaan sempit menjadi lebih lapang, itu maksudnya. Kalau dibawaan ke masalah bernafas, yang awalnya sesak angok, kini lapang angoknya. Yang awalnya pengananya pendeknya, kini panjangnya. Nah, jadi makna tamfis diambil dari perkataan orang Arab, anta fi nafasin ay anta fi sa'atin. Ya, engkau dalam kelapangan atau engkau dalam keleluasaan. Nah, selanjutnya, fa iza furrija anhu futihat bimakna man azala wa azhab. Nah, kalau seandainya furrija bukan nafasa, maka itu lebih lagi dibanding dari nafasa. Jadi kalau nafasa, Bu, memperlebar yang sebelumnya lebih kecil. Kalau furrija atau farraja, tafrij, itu betul-betul menghilangkan kesulitan yang ada pada diri seseorang. Ya, yobana dihilangkannya. Kalau iko, Bu, dari nan barek jadi lebih ringan. Kalau iko yobana ndak ci Allah, je tinggal masalah tu lain. Habis sehabis-habisnya. Jadi nafasa kemudian farraja. Nafasa lebih rendah, farraja itu lebih tinggi. Nah, an mu'minin, orang beriman walaupun dia fasik, ya, atau orang yang beristimsak atau berpegang teguh dengan keimanannya. Jadi yang dimaksud dalam hadis, Bapak Ibu yang membantu orang mukmin, baik mukminnya dia nampakkan dalam amalan sehari-hari, atau mukminnya kadang-kadang dia melanggar komitmen keimanannya. Ada orang beriman tapi mulut tidak dia jaga. Nah, ketika dia tidak menjaga mulutnya, ketika itu dia dianggap tidak beriman. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa sariq hina ma yasriq mu'minan. Orang yang mencuri ketika dia mencuri bukanlah beriman. Ya, muslim ya, beriman tidak. Nah, ini yang banyak sekarang. Di mulutnya dia beriman, tapi dalam perbuatannya tidak. Padahal iman yang sempurna itu menuntut apa yang di lidah dengan apa yang diamalkan di dalam hati dan di dalam anggota tubuh. Nah, itu imannya sempurna. Nah, ini tidak.
Nah, kini Bapak dan Ibu menolong orang muslim yang imannya sempurna atau tidak sempurna. Di sisi Allah ada balasan. Nah, jadi jangan disangka ketika menolong orang yang imannya sempurna baru dapat balasan. Kalau menolong yang tidak sempurna, nah itu tidak ada balasan. Bukan begitu. Mukmin di sini mencakup yang sempurna imannya dan yang tidak sempurna. Nah, kemudian kurbatan ai hazanin wa ana'in wa syiddatin walau haqirah. Kurbah itu artinya adalah kesedihan. Ya, sesuatu yang membuat hati kita sedih, kemudian sesuatu yang membuat kita susah. Pokoknya secara garis besar maknanya adalah kesulitan, kesusahan, kesukaran dan yang sejenis dengan itu. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Min kurabid dunya. Apa yang menjadi kesusahan di dunia yang sifatnya fana? Asabilah bu. Pitih kurang. Ya, makanan tak kenyang. Kok rumah sampi. Itu termasuk kurbah tu. Wah, ingin sesuatu tapi terhalang. Kemudian kita ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak didapatkan. Nah, untuk menerima apa yang terjadi, dianggap itu sebuah kesusahan juga. Atau dia ditinggal oleh orang yang dia cintai, atau orang yang selama ini bersama dengannya. Kalau dia sedih, itu yang menghibur. Ya, kalau dia gelisah, itu yang menyenangkan dan menenangkan hati. Nah, kini ditinggal. Sedih dia, berduka. Nah, semuanya itu bagian dari kurbatan. Min kurabid dunya. Anak awak kecelakaan, biaya anda cukui. Ya, anak awak ingin masuk sekolah, tapi bayarannya tinggi, pitih kurang. Nah, awak ingin memenuhi kebutuhan anak-anak, tapi gaji suami kurang, tidak mencukupi. Nah, itulah. Ya, atau yang lebih kecil dari itu, kesulitan-kesulitan. Itu termasuk kurbatan. Nah, selanjutnya, nafasallahu anhu kurbatan ay azimah. Kalau bapa dan ibu mengeluarkan orang yang beriman dari kesulitan yang dianggap kecil di dunia, karena kesulitan dunia sebesar apapun dibanding kesulitan di akhirat tidak ada artinya. Sabilah kesulitan yang paling gadang di dunia, bu. Sabilah. Apa? Kok dibandingkan jo kesulitan di akhirat? Ya nak sepadan dah. Nah, kini Allah janjikan, bapak ibu tolong manusia di dunia dari kesulitan yang ringan tadi. Nah, Allah janjikan nanti ibu diselamatkan dari kesulitan yang sangat besar di akhirat. Allah akan berjanji siapa melakukan kebaikan dibalik bakal lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Nah, sekarang kalau kita selamatkan orang dari kesulitan di dunia, Allah selamatkan kita dari satu kesulitan di akhirat. Baku nak 10 Ustaz? Baku nak 10 bu? Tapi satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Nah, sekarang kok dalam hadis, siapa yang mengeluarkan orang beriman dari satu kesulitan, Allah keluarkan pula dia dari satu kesulitan di akhirat. Baku cik sebalik nyebut nak 10 ada. Itu tadi. Bukan banyaknya, tapi kadangnya. Sulit di dunia, dibandingkan juga kesulitan yang paling ringan di akhirat, barik je di akhirat tu. Kalau kesulitan wak di siku Ustaz, manggalih ndak balabo. Itu tunjukkan. Kalau kesulitan di akhirat, bu, ndak ada pahala awak ceklah je dah. Kemau apa itu? Ya, kalau kesulitan tu, ya masuk neraka tunjuk tu. Ndak ada tu. Nah, yang paling baik, kalau yang paling baik ibu tanya tentu dan sesuai pengalaman ambo. Ya. Yang paling baik bu, ibu anggaplah kehilangan suami. Ya, suami yang disayang. Kalau suami yang nak bagi belanja mungkin agak ringan. Tapi kalau yang betul-betul menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan, itu baik. Apalagi sesudah dia memberikan nafkah kewajiban, dia juga perhatian. Yang menghibur dan menenangkan hati, dia. Sekarang dia tidak ada. Dan dia juga tulang punggung keluarga. Kemudian anak awak masih ketek-ketek. Kalau hijau tertahan kan? Lai. Kalau di akhirat bu, ya, manahan diri di padang mahsyar tu saja. Sampai matahari 1 mil atau 2 mil dalam hadis Imam Muslim. Ada yang bertaduh je tangannya. Ada yang dapat lindungan dari Allah dengan amalannya di dunia. Nah, bahkan ada riwayat mengatakan dek saking dak sabarnya menunggu padang mahsyar, ya, dan berbagai macam kesulitan di padang mahsyar. Keceknya kok kemasuk neraka capek salah. Kalau model kau capek salah kalau yo. Hanya sangkut neraka lebih mending. Rupa lebih dahsyat pula lain. Tak ada kesulitan di akhirat tu yang bisa awak pilih dan awak anggap lebih ringan. Tak ada. Nah, makanya bu,
Padahal nawak tolong di dunia remehnya, Bu. Nan disalamaikan awak di akhirat, luar biasa. Nah, makanya, kesulitan di dunia itu sifatnya fana, tentu kesulitannya juga bersifat fana. Sementara akhirat itu sifatnya kekal. Tentu kesulitannya juga akan bersifat kekal. Nah, sekarang banyak orang yang meremehkan ketika saudaranya butuh bantuan. Ya, dia merasa tidak perlu bantuan dari Allah pada hari akhirat kelak. Dia tidak tahu kalau dia keluarkan saudaranya dari kesulitan ini, Allah akan keluarkan dia dari kesulitan yang sangat besar di akhirat. Makanya kalau yakin apa aja ibu, ditolong orang sadonyo. Nak minta tolong nanyo ditolong juga tu mah. Cuman mungkin dek panganawa lai alun sampai ke sinan lai. Mungkin kalau menolong rugi awak, ya padahalnya bisanya atau orang lain selana menolong, bodoh perlu dan lain sebagainya. Kalau bapak sedang memotor tuh, nampak orang mau mairi on oponya motornya. Ale mah pak mairi mesin mairi bensin tu. Agian genyo, ali telok dapat tu. Nah, hari kala mari hujan jam 2 balik malam, mogok habis bensinnya. Awak lewat. Bagi orang yang punya motor mungkin tu kesulitan paling gadang tu. Tapi kalau paling gadang mana nak ke baba akhir tu, duit juga tu. Kalau di Sumbarko insyaallah lah aman, di mana berhenti aman. Tapi kalau di luar wallahu alam nak tahu ada tu. Kini wak kan barik menolong itu. Karena wak nak sampai pengana wak kalau wak tolongnya koha di akhirat, kalau susah wak dihilangkan oleh Allah kesusahan itu. Nah, kesusahan di akhirat tidak sebanding dengan kesusahan yang ada di dunia. Lebih besar dan lebih berat apa yang ada di akhirat, dan lebih kekal apa yang ada di akhirat, sementara yang di dunia tidak bersifat kekal. Nah, seperti itu. Itu makna dari man nafasa mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Nah, selanjutnya di dalam hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu yawmal qiyamah min thimaril jannah wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zama'in saqahu Allahu yawmal qiyamah minar rahiqil makhtum wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala 'ura kasahu Allah min khudril jannah. Hadza hadisun gharibun wa qad ruya hadza an Atiyah an Abi Sa'id mauqufan wa huwa ashah indana wa ashbah. Jadi hadisnya hadis mauquf, bukan marfu' kepada Nabi. Kalau mauquf artinya sanadnya sampai sahabat saja. Kalau marfu' itu sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari kalangan orang beriman memberi makan orang beriman yang lainnya ketika dia kelaparan, niscaya Allah akan memberi dia makan dari buah-buahan di dalam surga pada hari kiamat kelak. Dan siapapun dari kalangan orang mukmin memberi minum kepada mukmin yang lain ketika mukmin itu haus, niscaya Allah akan memberi dia minum pula dari rahiqul makhtum, ya mata air yang ada di surga. Ada kitab judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Dan siapapun orang mukmin yang memberikan pakaian untuk menutupi aurat orang mukmin yang terbuka, maka Allah akan memberi atau menutupi atau memberi pakaian kepadanya dari khudril jannah, daun-daun surga, dalam artian pakaian-pakaian yang indah yang ada dalam surga. Nah, jadi itu yang dijanjikan. Artinya apa? Kalau ingin mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang disebut dalam hadis, ia lakukan itu di dunia. Allah akan membalasnya di surga seperti itu. Nah, itu di antara fadilah mengeluarkan seseorang dari kesulitan, atau yang awalnya dia dalam kesempitan, kita melapangkan. Kalau di dalam Al-Quran itu, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Siapa yang melihat orang yang berhutang itu punya kesulitan melunasi, maka dia mudahkan atau dia tangguhkan. Artinya dia perpanjang masa pembayaran, atau dia habiskan saja hutang itu, atau dia berikan kepada pihak yang ketiga yang rezekinya berlebih untuk melunasinya. Nah, atau dia potong hutang itu separuh atau seperempat, atau dia perpanjang waktu pembayaran. Nah, itu semuanya kategori nafasa, memperlebar yang awalnya sempit. Tapi kalau nyoh habiskan saja, ambillah tu zakat dari ambo, tu ndak nafasa saja le tu bu, tu tafrid le tu, betul-betul menghabiskan masalah itu dari diri seseorang. Nah, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, kalau tamfiz mengurangi, kalau tafrij betul-betul menghabisi. Nah, kalau bapa dan ibu taloknya cuma tamfiz saja, silakan. Kalau kamu relakan sadonyo nak talok dewa ada ustaz. Tapi kalau kamu motong agak seperampek 25% dewa ada.
Lakukanlah itu. Diganjar di Allah nanti dikeluarkan pula ibu dari kesulitan di akhirat. Atau ya silakanlah taloknya Ustaz, ambil darinya, diputihkan hutang tu, dianggap sudah lunas dan awak relakan itu diambil darinya tanpa nyo bayar. Itu tafrid tu. Tak boleh masalah nanti siso di orang tu. Tapi kecian kenyo bu ya. Jangan disimpan saja. Anda bisa tu doh nan sarupo nan banyak di kecian orang. Ambo utang tu ambo relaan, tapi jangan kecian kenyo nak je. Itu dibayarnya je beko. Jadi ibu kalau kamu relakan, katakan ke orang tu supaya sempurna awak menolongnya. Jangan dibikuan digantuang lo nak batali. Ambo kalau dibayar terserah, nak dibayar terserah pula. Awak ala cerita. Ya, biarlah. Buatlah surat bu. Tak ada masalah itu. Dalam surat itu kan tak ada mainonya dah. Dalam surat itu pihak pertama awak, pihak keduanya. Pihak kedua meminjam uang sebesar sekian kepada pihak yang pertama dengan saksi si A dan si B. Lalu dia tematrai. Lah tu, itu setunya. Awak berkari-kari je Ustaz, tak ada masalah ada tu. Ya, kerana menulis perjanjian itu dianjurkan walaupun tidak wajib, tapi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu membuat akad yang sifatnya tidak tunai, maka faktubu, tulislah. Tapi kalau kita saling mempercayai, maka tidak wajib menulis. Tetapi serupa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, minta dipertontonkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati ya Allah. Arini kaifa tuhyil mauta awalam tu'min. Bala, engkau tidak percaya aku bisa menghidupkan yang mati. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, bala, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi. Jadi wak menulis surat je orang nang kari-kari jawab tadi, ya liyatma'inna qalbi, untuk menyamankan, menenteramkan, memantapkan, tak ada syubhat dalam hati awak, tak ada kecurigaan dalam hati awak. Sebab kok manga-mangananya yang tertulis ada. Jadi itu bu agak aneh kalau ada nan tersinggung dibuat model tu, padahal itu adalah syariat dari Allah, walaupun kita sama-sama saling percaya. Apalagi di zaman kini kepercayaan sulit untuk didapat walaupun masih ada. Maka menulisnya akan lebih dituntut supaya masing-masing pihak tidak menjadi orang yang dizalimi oleh pihak lain. Jadi biasakanlah menulis itu bu. Biasakanlah itu. Ya sudah. Kalau yang punya harta mengatakan rela, ya sudah selesai. Dah perlu. Katuan kanaknya, utang nak dolai. Siapa tahunya lepas cerita kanaknya, amak berhutang ke Asiano tu datang. Tak ada hutang ledoh. Lamba anggap lansai lunas dan lain sebagainya. Itu selesai. Supaya jangan jadi pikiran bagi ahli warisnya. Nah selanjutnya, man yassara ala mu'sirin ay sahala ala faqirin wa huwa yashmalu al-mu'mina wal kafira. Nah, siapa yang mempermudah orang yang kesulitan atau mempermudah kebutuhan orang-orang fakir. Nah, orang di sini termasuk orang kafir. Jadi ibu nak menolong orang kafir untuk memenuhi kebutuhan pokoknya masuk tu. Nah, man kana lahu dainun ala faqirin fasahala alaihi biimhali. Ya biimhalin au bitarki ba'dihi au kullihi. Yassarallahu alaihi badala taysirahu ala 'abdihi mujazatan bijinsihi fid dunya wal akhirah fid daraini au fi umurihima. Jadi ketika bapa dan ibu memberikan hutang kepada orang miskin, apakah dia kafir atau dia mukmin, maka bapa dan ibu mempermudah ketika dia kesulitan dengan memanjangkan masa pembayaran atau dengan memotong hutangnya atau dengan merelakan secara keseluruhan. Niscaya di akhirat Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah akan ganti di dunia dan di akhirat. Artinya dipermudah bapa dan ibu urusannya di dunia dan di akhirat. Yang perlu diawakku yang di akhirat buah. Ya, karena kesulitan di akhirat itu sangat luar biasa. Nah, tentu ketika diselamatkan dari kesulitan yang luar biasa, itu senangnya juga sangat luar biasa. Nah, jadi ibaratnya bu, apa yang bapak ibu lakukan di dunia itu adalah gambaran apa yang akan bapak ibu terima di akhirat. Kalau bapak dan ibu mempersulit orang ya di dunia, gambarannya di akhirat bapak ibu akan dipersulit oleh Allah di akhirat. Nah, kesulitan di akhirat itu ya tidak sanggup kita untuk menghadapinya. Sangat-sangat berat. Nah, adapun di dunia aku lawan sama-sama menceliak aku. Ya, sampai wakil tadi di mana kesulitan yang paling besar yang bapak ibu rasakan. Kan tak lewati juga dinyonya. Tapi kalau di akhirat bahalu carunya tu buah.
Jadi seperti itu. Nah, lanjut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata dari Nabi SAW? Beliau bersabda, kana tajirun yudayinun nas, fa iza ra'a mu'siran qala li sibyanihi tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna fatajawazallahu anhu. Nabi bersabda, ada seorang pedagang mempiutangi orang lain. Nah, ketika orang yang punya hutang itu dilihat oleh si pedagang kesulitan untuk melunasinya, qala li sibyanihi, datang yang magi hutang tu kanak-naknya. Kecilnya, biasalah. Ambil salah. Mudah-mudahan dengan itu Allah juga akan membiarkan saya, dalam artian mengeluarkan dia dari kesulitan di akhirat. Nah, lalu apa kata Nabi? Fatajawazallahu anhu. Memang Allah akan mengeluarkan dia dari kesulitan di akhirat. Memang itu balasannya. Nah, jadi kalau bapak mempiutangi seseorang, nampak sulit dia awak, ya sudah, ambil saja. Atau ambil tu zakat dari ambo. Zakat sah, hutang selesai. Ya, atau perpanjang, atau potong, atau pindahkan kepada pihak ketiga. Nah, jadi orang yang hutang kawak lalapeh. Yang pihak ketiga kau nak menanggung hutang orang tadi. Artinya pihak ketiga menolong saudaranya yang kesulitan menerima hutang. Awak yang mempiutangi, menerima pemindahan hutang kepada pihak yang ketiga, itu termasuk mempermudah. Nah, kemudian hak awak yang dipinjamkan pun kembali. Kebaikan mempermudah dapat, yang dipinjamkan pun kembali. Yang pihak ketiga nak dapat dinyo, ainyo menolong saudaranya. Nanti Allah juga akan menolongnya di akhirat. Jadi jangan ditolak bu, kalau ada saudara ibu nak berhutang ke ibu, lalu nyo alihkan ke pihak ketiga dan inyo setuju. Tak bisa nak berhutang engkau. Jangan bu, tu mempersulit buat nama itu. Terimalah pengalihan itu kepada pihak yang ketiga. Karena pihak yang ketiga dianggap kemungkinan besar bisa melunasi karena rezekinya agak lapang dibanding yang berhutang. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Muslim, man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada' anhu. Siapa yang ingin atau senang diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat, maka ringankanlah orang yang keberatan, atau tolong orang yang kesulitan, atau angkat dan hilangkanlah kesulitan itu darinya. Jadi itu dua tadi bu ya, tamfiz satu, tafrid satu. Kalau tamfiz mengurangi apa yang datang kepadanya, kalau tafrid betul-betul menghilangkan masalah yang ada padanya. Jadi kalau tidak ada sama sekali itu jahit. Tolonglah nyobok nak tolong dia bodoh. Kalau nak hilangkan dia awak masalahnya, kurangi masalahnya. Tak lo bisa bodoh. Tu nak calah juga nama tu. Mungkin kalau yang dituntut itu tafrid saja bu, mungkin banyak barik orang. Tapi kau kan ada celah bu. Awak menolong dalam bentuk meringankan yang sebelumnya berat. Awalnya masalahnya ampe, kini awak tolong cik tiga oleh. Kalau bisa menghilangkan kampe-ampenya, rancak benar tu. Kau nak calah dah, agak setengah bu, nak isah dah. Agak seperempat bagi, nak isah dah. Relan saya hutang tu bu, nak isah dah. Potong saya 50% bu, nak isah dah. 25% bu, nak isah dah. Diskon 10% bu, tak bisa dah. Bila jatuh tempohnya bu, sebulan lagi, tambah bu, 2 bulan lagi lah, tak dah. Atau siap raya lah, yang rezekinya mungkin agak lapang, kerana orang banyak berzakat kayaknya, tak bisa dah sini. Masa nak ada bisa setiap Allah aja dah bu. Itu ibu mempersulit nama orang. Nama mempersulit itu di akhirat Allah persulit begitu. Jangan cuba-cuba boleh mencari-cari kesulitan di akhirat bu. Dek saking sibuk orang memikirkan diri, menyelamatkan diri dari kesulitan di padang mahsyar. Nak terperhatian ke orang berbaju atau nak berbaju terperhatian lewat. Ada yang lebih penting dari aurat tu lagi. Sibuk memikirkan diri, kuli keselamatan kau tendak. Dulu awak kurang yakin kalau ada hari kiamat, kini lah terjadi. Dulu awak nak percaya awak dikumpulan di padang mahsyar, baralah banyak manusia itu, baralah kadang itu. Dah percaya awak dah, kini lah terjadi. Alah do dihisap lah, do surga neraka lah dinampan dia awak. Alah terlambik. Itu nan iman tu bu. Lah ibu yakin surga neraka tu ada. Tapi perangai awak bah aku nak model tu. Itu masalahnya. Awak ingin masuk surga ustaz, tapi orang pasulit je. Sebenarnya bu, kalau hadis kau diamalkan, nan paling gadang pahalonyo yo orang nan kerajo di pelayanan publik, tu nan paling gadang pahalonyo.
Pelayanan publik lah namanya, membantu hajat orang. Ya, di instansi pemerintah, yang swasta mau, yang penting dia melayani orang. Dia selalu memberikan kelapangan selama tidak melanggar prosedur. Awak lancar Ustaz piwak bayi lu. Itu nak nama tu. Nya permudah sesudah sudah melayang sesuatu, itu nak bisa tu. Cuman nyo kan kadang-kadang nan dilayaninya orang nan tak tahu apa lo bu, tak tahu setiap Allah aja dah. Kan kadang-kadang awak ko yang tak tahu lo aturan. Sementara nyo lah berusaha untuk tetap sopan melayani awak. Tapi kadang memang orang yang ingin dilayani itu kadang berlebihan. Tapi kalau bapa dan ibu ada di pelayanan tu, jadikanlah kesempatan untuk mendapatkan hadis ini. Tapi ingat sebaliknya, kemungkinan besar orang yang dapat kesulitan di akhirat adalah orang yang sering pula melayani orang di dunia. Jadi mana mau kau seimbang lah. Ada kesempatan untuk mempermudah diri kita keluar dari kesulitan di akhirat. Ada loh kesempatan untuk mempersulit diri sendiri di dalam kehidupan di akhirat. Tinggal awak memilih hal itu. Nah, di dalam hadis yang lain, man anzara mu'siran aw wada' anhu azallahu Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillah. Siapa yang menolong orang yang kesulitan atau menghilangkan kesulitan dari seseorang yang mendapatinya, Allah akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari dirinya. Itulah nanti orang yang kesulitan di padang mahsyar, dia tenang-tenang saja. Karena dia dapat naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dapat perlindungan? Dia bisa menahan apa yang menjadi kesulitan di padang mahsyar karena di dunia dia selalu menolong orang. Menolong untuk kebaikan. Iko berlaku untuk mukmin jo orang nan tidak beriman bagai. Jadi kalau ada orang non muslim, apa biasalah, nya kapie mah, jangan tolong lalai. Anda ada cerita model itu. Hanya minta utang dan inyo tahu awak jujur. Kalau ndak jujurnya aku ada karatehnya, tam dia putih. Kau ingin mengicuah nanyo, dengan itu bisa awak cegah. Nah, ibu tolongnya masuk hadis koko. Jangan disangka orang mukmin saja, tapi juga orang non mukmin. Nah, itu dia. Makanya Islam itu diterima dan itu rahmat bagi alam semesta. Bagi orang yang tidak beriman pun Islam itu adalah sebagai rahmat. Karena Islam menyuruh untuk menolong sesama tanpa melihat apakah dia beriman kepada Allah atau tidak. Ingat bu, menolong dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menolong dalam hal yang tidak diridhoi atau yang terlarang. Nah, selanjutnya, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Kata Nabi tadi di dalam hadis yang wak bahas, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Ya, man satara aurata akhihi muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa aurata akhihi muslim, kashafallahu auratahu hatta yafdahuhu biha fi baitih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di sini orang muslim yang disebut, Bu. Siapa yang menjago atau menutupi aib saudaranya yang muslim. Kalau kau tidak berlaku kecuali untuk orang muslim. Kenapa orang kafir itu boleh wasabuknya kafir? Kafir itu aib atau tidak? Kafir itu aib atau tidak, Pak? Ada yang lucu, Bu. Ada pemimpin non muslim. Itu Pak bercerita tentang pemimpin non muslim tadi. Kecek kawan awak, jangan bergunjing. Kan aib tu. Dan orang nan disabui aibnya tidak tahu. Menyebutkan aib di belakang pelakunya. Itu nan gunjing tu. Kan ada kaji tu. Sampai protes orang. Masalah pemimpin tak ada urusan agama dah. Aku kapie selanya. Tidak lah. Masa tak jadi warna auto kalau supirnya kapie. Akan masih payahnya tu. Nah kini masalahnya bu. Nabi membatasi. Siapa menutup aib saudaranya yang muslim. Kenapa tu? Karena orang muslim je orang nak muslim tak sama dah, Bu. Haknya pun berbeda. Kalau hak untuk ditolong orang kafir je orang muslim sama tu. Maka keluarkanlah mereka dari kesulitannya. Tapi kalau kamu menutupi aib, Bu, kecek Nabi untuk orang muslim. Nanti ada tu aurat yang boleh dibuka atau aib-aib yang boleh dibuka. Jadi bagi yang boleh dibuka ini tidak termasuk lagi hadis ini. Nah, ini orang muslim yang betul-betul menjaga kehormatannya. Maklum dia manusia, dia melakukan kesalahan. Nah, kita timbun dalam hati, jadi rahasia dikubur sampai mati. Nah, orang yang seperti itu Allah balas pula di akhirat.
dengan menutupi aibnya. Tidak Allah jelaskan kepada manusia yang lain. Nah, maka yang paling beruntung ketika awak menutupi aib tu sia yang paling beruntung. Bakok susah nak menutupi aurat, menutupi aib orang tu. Kalau yang paling beruntung awak, bakok malih awak tu. Dek awak itu dimului saja. Ya awak paling beruntung, tapi pas di pengamalan dah itu dah. Seolah-olah kalau awak menutupi aib orang lain atau cacat orang lain, yang beruntung orang itu. Dan awak tak suka mencelik orang beruntung dah. Sakit hati awak. Awak ingin, ya kalau awak ada aib, ditutupi dia orang. Senang hati awak. Tapi kalau orang lain yang dapat itu, tak senang awak dah. Itulah dapat lah ibu penyakit cik lah itu. Penyakit dangki nama. Ketika aib saudaranya ditutupi dia orang lain, tak senangnya dah. Tapi ketika aibnya ditutupi dia orang lain, senangnya. Ketika aib saudaranya dibuka dia orang lain, senangnya. Ketika aibnya dibuka, tak senangnya. Itu tak berimannya dah tu. Karena orang beriman itu, kalau itu terjadi kepada saudaranya, ya, sesuatu yang dia sukai, datang ke saudaranya model tu, makanya suka pula. Tapi kalau sesuatu itu datang ke saudaranya yang tidak disukai, maka ketika itu datang ke orang lain, inyo juga tak suka sebagaimana kalau itu datang kepada dirinya. Nanti awak kan kalau orang senang dapat, senang hati awak. Ya, kalau nak awak dapat, dah senang hati awak dah. Ya, kalau orang dari pergunjian kan senang hati awak. Tapi kalau awak dari pergunjian, dah senang hati awak. Padahal dari pergunjian orang, saudara seiman seakidah. Jadi kalau ibu tak suka, terjadi ke saudara ibu, tak suka lo lawak. Nah, kalau awak suka, terjadi ke saudara awak, suka pula lawak. Itu nan satu tubuh. Nak namuah dibagi dua dah. Separuh suka, separuh tak. Kalau awak nang kanai nak suka awak dah. Tapi kalau nang lain nang kanai, biarlah. Menggalih kan kadang model tu lo tu. Kalau kan nang lain ibu jual sarago model tu, biarlah. Tapi kambo jan. Aku bisa model tu. Mana keistimewaan awak? Oh, awak langganan. Ia tak perlu diminta model tu. Tu terserah si penjual tu tu. Kok kemagia diskon atau tidak. Aku seolah-olah ingin mengatakan, ambo tak bisa ibu alu-alu dah. Kalau nang lain ibu alu dah. Seolah-olah mengecek model tu. Jangan cuba-cuba ibu maku ambo lain. Ambo tahu mah. Nang lain ibu pakuak nak dah. Ainyo dipakuak nak muah. Saudaranya nang lain terserah caknya. Itu nang satu tubuh. Tak. Itu mukmin bersaudara. Tak. Tapi kalau ditanya bapa dan ibu orang beriman bersaudara tak? Ya. Tapi kalau diceliak perangainya, tidak. Jadi kesimpulannya, tidak. Tidak ada you indah di akhirat dah. Kau yo tidak. Jadi hati-hati lah bu ya. Jangan senang di awak saja. Kata jadi di kawan awak, nak senang waktu tu hasad namanya tu. Hasad tu babayu tu bu. Ya, penyakit nak menghancurkan umat sebelum awak. Nah, sebagian ulama salaf pernah mengatakan, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun, fazakaru uyuban nas, fazakaran nasu lahum uyuban. Aku bertemu satu kaum yang tidak punya aib. Kemudian kaum tersebut menceritakan aib orang lain. Kemudian orang lain menyebut aib mereka. Akhirnya basoboklah aibnya. Ambo basobok jo ibu yang tak punya aib. Lalu ibu sabui-sabui aib orang kambo. Lalu orang dan ibu sabui aib tu bercerita lo kambo. Inya sebenarnya tak lo bersih itu. Oh itu keceknya. Ambo buka lo lah ceknya. Ambo sebenarnya salah menahan kau. Sianan punya kerajo tu. Nan pangkabala sia. Kan awak itu tu. Itu di dunia tu bu. Alun di akhirat itu. Kan acok ibu model tu tu. Nak makasihnya yang jadi korban kau. Oh itu ceknya. Ketika itu tu tahu sila ibu asam buang itu. Nyo pernah lo sebenarnya mah. Akhirnya awak yang menganggap sebelumnya ibu ndak ada aib, dapat berita ternyata ibu punya aib. Tapi seandainya ibu ndak ada bercerita aib ke kami, tentu orang nan basobok nan ibu cerita yang ibu lindungi aibnya tu, kalau basobok je kami ndak lo kau menceritakan aib ibu dah. Li sebok je ibu tu lai. Ceritanya. Oh ceritanya iko. Kecil orang tu. Oh lain ndak disabuinya dah. Kalau itu ndak jadi lo nya menyabui dah. Kini orang nan wak salahkan. Sabanana membuka sia. Awak. Padahal orang lah memutuskan untuk menimbun
aib awak dalam hatinya. Orang yang bisa mengubur ribuan rahasia saudaranya, dibawanya sampai mati ke kuburan, itulah hati yang paling lapang, bu. Hati yang paling sempit, tak taloknya menyimpannya kaluan saja. Itu yang sempit tu. Hanya kecek, nyo mencari Tuhan tu lapangnya keceknya. Padahal hakikat hatinya sempit tu. Justru orang tak mencari Tuhan tu, yang hatinya bisa disebut lapang karena tamui ribuan rahasia. Tak keluar acak lah je dah. Ulama banyak model tu. Sampai-sampai fatwa yang berdasarkan keilmuannya, nyobok mati tu. Tak nyo cari Tuhan syano tu sebenarnya fatwa model tu. Tak. Jadi orang bijaksana menjadi kuburan bagi ribuan rahasia. Orang yang tidak bijaksana, dia tidak bisa menjadi kuburan bagi rahasia saudaranya. Maka bapa dan ibu dituntut untuk hati-hati memilih orang yang menjadi tempat cerita. Jangan curhat tiok kemari. Curhat. Kau tersabui aib kawan. Anan tampai curhat, lah mencurhatkan pula. Jadi curhat kau kan taruh ibu. Asianan terakhir menampuang. Dah do. Akhirnya lah jadi rahasia umum jadi. Nah akhirnya sadonyo diketahui aibnya. Tak ada yang ditutup di Allah ledah. Dibukaan sadonyo di dunia, boleh di akhirat nanti. Selanjutnya, betul kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu fi qalbi la taghtabul muslimin wa la tattaba'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahuhu fi baitih. Wahai orang-orang yang beriman menurut lisannya, tapi iman tak masuk ke dalam hatinya. Wahai orang-orang yang seperti itu, jangan kamu mempergunjingkan kaum muslimin. Jangan kamu mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya orang yang mencari-cari aib kaum muslimin, Allah juga akan membukakan atau mencari aibnya. Ya, mencari aibnya kok, makasihnya tak perlu Allah mencari itu. Allah Maha tahu. Sado Allah tahu. Kau mencarilah Allah, itu kan bahasa saya tanya itu. Nah, wa man tataba'allahu auratahu. Kalau Allah sudah ingin membukakan aib seseorang, mandok nanya di rumahnya, terbuka juga. Percaya ibu tu tidak? Kalau tidak cubalah. Ya, tapi siap tu jangan apa je lagi. Manga ibu model kau mau membuktikan hadis Nabi. Tapi tidak perlu ibu mengalami baru ibu percaya. Lah banyak contohnya dalam kehidupan. Serupa dan wak jelaskan tadi. Jadi orang yang beriman dengan lisannya dan tidak masuk iman dalam hatinya. Sebab kalau orang yang beriman dengan lisannya, iman masuk dalam hatinya, nyondakkan mempergunjingkan aib saudaranya. Nah kemudian di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibn Rajab Al-Hambali, manusia itu ada dua macam. Ada macam manusia yang boleh disebut aibnya, ada macam manusia yang terlarang menyebut aibnya. Nah, lihatlah awak masuk ke marah. Nan terlarangkah atau nan dibolehkankah untuk menyebut aib awak tadi? Nah, yang pertama adalah man kana masturan la ya'rifu bi syai'in minal ma'asi. Fa iza waqa'at minhu hafwatun aw zillatun fa innahu la yajuzu kashfuha wa la hatkuha wa la tahaddusu biha li'anna zalika ghaibatun muharramatun. Wa hadha huwa allazi waradat fihi an-nusus. Ada orang yang menjaga kehormatannya. Dia menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Nah, kalau terjadi sesuatu kepada dirinya yang tidak baik, kau nyola menjaga diri bu, nyola menjaga kehormatannya bu, kini terjadi juga sesuatu yang tidak baik, atau terpelesetnya mengecek, sehingga keceknya tidak batu, maka nama model itu tidak boleh dibuka ke orang lain. Anda boleh dikeluarkan, tak boleh diceritakan. Kalau diceritakan orang yang serupa itu, itulah ghibah yang diharamkan. Itulah yang dilarang oleh nas yang kita baca sebelumnya. Nah, jadi orang saleh yang beramal saleh, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, di mulut dia katakan iman, dalam hati ada iman tersebut, nampak dalam amalannya. Nah, orang yang seperti itu tidak boleh diceritakan aibnya. Atau bayanglah ibu kelompok yang kedua tu mah. Kelompok yang kedua tentu lawan dari kelompok yang pertama. Orang yang nak menjaga dirinya dari maksiat, bahkan terang-terangan melakukan kemaksiatan, bahkan bangga dengan kekafirannya. Orang yang seperti itu tidak punya kehormatan.
maka bagaimana pula kita menjaga kehormatannya, dia sendiri tidak mau menjaganya. Tak masuk akal itu. Engkau harus jaga kehormatan ambo, tapi nyo sendiri menghancurkan kehormatannya. Jangan sebut saya wanita yang tidak tahu diri. Jangan sebut saya wanita yang menjual diri. Tetapi dia jual dirinya. Lalu ditanya dia orang, tentu kecenyo menjual dirinya. Lalu dikecen dia orang, ibu bagunjiang je ibu. Itu bagunjiang tentang orang yang tak dilarang mempagunjiangkannya. Ibu masuk nama nomor 1, nomor 2. Orang yang terkenal pagunjiang, boleh lo digunjiangkan tu. Bangganya dengan hasil gunjingannya, bahkan nyebut majlis tertentu untuk gunjiang. Sunan update. Kembangkanlah. Sehingga berita nan cik bisa jadi 40 berita. Kalah lo orang yang memalsukan hadis, bu. Cik hadis bisa tabuik hadis palsu 40. Hanya lebih 40 tabuik dia berita palsu. Ciknya beritanya sebenarnya. Nah, orang yang bangga je itu, lah dinasihati nak namuah merubah. Bahkan terang-terangannya melakukan di hadapan orang banyak. Orang yang suka pagunjiang model tu nyo boleh dipagunjiangkan. Supaya apa tu, bu? Supaya ibu jangan duduk je nyo. Supaya ibu selamat dari perbuatan maksiatnya. Bakawan dalam basobok, ayo itu sini ada. Tapi kalau kabakawan berduduk ambana cerita anak namu tu. Nah, jadi tidak selamanya dilarang menyebut aib. Bahkan menyebut aib seseorang yang memang berhak disebut aibnya, yang membuat itu sebenarnya siapa? Ya orang itu sendiri. Yang membuat dirinya berhak dipagunjiangkan siapa? Inyo sendiri. Makanya Nabi mengatakan dalam batu tu, man arada nafsahu lituhma fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendudukkan dirinya dalam posisi tertuduh, jangan salahkan yang lain, salahkanlah diri sendiri. Nah, siapa yang tidak ingin dinilai buruk, jangan lakukan perbuatan buruk. Kalau dia lakukan juga, jangan salahkan orang yang menilai buruk. Orang yang menilai buruk itu objektif, karena memang pekerjaan kita yang buruk-buruk. Justru munafik waktu kerajo buruk pakai cenelok jo. Bako pakai cenelok, awak dah boleh bergenjiang dah. Padutok tu. Jadi gunjiang kau ditampiknya letaan bu. Nyo ndak boleh tarui saja. Ndak lo dilarang tarui saja. Ada yang terlarang, ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan kau di belakangnya ada maslahat. Allah dan Rasulnya ingin ibu bapa dapat maslahat tadi. Tapi kalau ndak diaturannya, akhirnya yang dapat mudarat jadinya. Makanya perlu wak tahu. Kalau wak berilmu, wak bisa bagunjiang dan bapa halo. Itu tu. Tapi kalau ndak berilmu, dosa segunjiang wak serunya tu. Kalau apa ibu bertanya, aku no ilmu ustaz, untuangnya. Itulah untuangnya tu. Kok basabui na aib orang, wak ndak berdosa dah. Karena wak berilmu dan wak sabui ku memang berhak disabui itu. Tapi dia nak berilmu, bu, ndak boleh sakiti Allah je dah. Lah terang-terangannya model tu, lah kafirnya, lah bangganya, dihinonya Allah, dihinonya Rasulullah. Atau kecilnya tak usah pagunjian orang. Akhirnya tak dipagunjiangkannya, orang awam menyangka kecilnya batu serunya tu. Tak ada yang membantah kecilnya sehingga orang buat kesimpulan orang awam ke buat. Oh, model tu ciknya. Tak kadang bahayanya tu. Makanya Nabi pernah melakukan itu. Boleh mencari-cari aib orang kalau untuk diberlakukan hukuman. Sebelum dipotong tangannya, ianya mencuri. Carilah bukti-bukti itu. Jadi pakailah hadis kau. Wah, dah boleh cari-cari kekurangan orang dah. Bawa kamu hukumnya. Nah, oleh karena itu, kita juga sudah pernah bahas. Yang boleh disebut aib itu yang pertama adalah orang fasik terang-terangan. Itu boleh aibnya disebut kepada orang lain. Karena dia sendiri terang-terangan melakukan kefasikan. Tidak malu-malu, bahkan menantang orang. Cubalah larang kamu melakukan kau. Bahkan ditantangnya model itu. Dari Imam Al-Hasan Al-Basri, salasatun laisa lahum hurmah, sahibul hawa, wal fasiqul mu'lin, wal imamul jair. Ada 3 orang yang tidak punya kehormatan. Kalau nyo nak punya kehormatan, ketika bercerita kerajonyo, ndak menggaduh kehormatannya. Bagaimana itu? Karena nyo memang ndak punya kehormatan. Awak berdosa bergunjiangkan dek merusak kehormatan orang. Kini orang awak sabui, ndak ada punya kehormatan. Anan wak rusak, ndak ada. Maka ibu sendiri yang memilih itu. Kajadi uranan berhak dirusak kehormatannya karena memang tak punya kehormatan, atau orang yang memang Allah haramkan dirusak kehormatannya karenanya taat kepada Allah
dan berusaha untuk menjadi manusia yang jauh dari maksiat. Jadi bahasa singkit nyo nak menjago diri dijago di agama, yang tak menjago diri agama pun balapih diri darinya. Karena ketika nyo nak menjago agama nyo dan dilarang di Allah, inyo kerajuan jo berarti nyo balapih diri dari Allah. Ya sudah, walapihkan puluh aturan Allah tentang inyo. Jadi jangan salah-salah orang lain. Celiak awak dulu. Aku kan indak masalah orang buruk sangko lain sebagainya. Lah jalihnya maliang. Okey, Chan maliang, buruk sangko nama itu. Yang buruk sangko tu yang mabuk. Dan buruk sangko tu penduto. Bukti ndak ada. Saksi ndak ada, tu buat-buat ada. Makanya buruk sangko tu lah biar duto dari duto. Akzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Karena kalau berdusta sekali saja, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Kalau buruk sangko 2 kali, sudahlah nyo menceritakan sesuatu tidak sesuai kenyataan, inyo cari-cari dalil supaya sesuai je kenyataan. Makanya kadang dosa buruk sangko. Jadi dijago kehormatan, baru dijago kehormatan awak di orang. Iko kehormatan sendiri nak dijago. Awak heran koruptor-koruptor tu hanya tuntui lo orang pencemaran nama baik. Dan heran awak, ini koruptor, anda tidak berhak menghina saya. Itu masuklah penjara orang naminonya tu. Itulah hukum manusia tu. Kan aneh tu ya. Kemudian imam atau pemimpin yang durhaka. Kan ada orang bercerita kok. Pemimpin tu sabawa, diambiaknya ratu wak dengan cara zalim sabawa, dilambuinya na pungguang wak sabah selawak. Ya, disuruh nam buruak yang niang selawak sabah sadonyo tu ndak sabah namanya. Tu takwik namanya. Antah kama pai amar ma'ruf nahi munkar na jaledat. Ada juga yang mengatakan, kau termasuk kau buat? Bagaimana caranya kalau pemimpin itu melakukan perbuatan buruk, sementara kita tidak boleh mempergunjingkannya? Baca caranya, yul nasihatinya langsung, alias mengingatkannya dengan rahasia. Ampe mato bu, lagi punya akses ibu, basobok je nyom ampe mato. Kau kan cerita nani yo selah, nang kenyataan selah. Manga tu demo tu, protes tu, mengecek lelok ke dia hanya. Awak inyo mengecek model tu kan sesudah wak karehkan surat wak. Barunya mengecek. Harusnya nak model godo. Awak paling benci orang model tu. Nak boleh menasihati ya pemimpin tu terang-terangan. Sial mengecek nak boleh. Contoh Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab berkata, wahai wanita, jangan minta mahar tinggi-tinggi nah. Kan itu. Jangan berlebih-lebihan dalam maharmu. Apa dusi paling belakang tu? Itu engkau yang membuat kesimpulan dari kitab Allah, atau itu semata-mata kesimpulan yang tidak dari kitab Allah? Itu di tengah orang rami itu, atau wak tunggu Umar bin Khattab turun lu tu ambil lu atau ngecek berdua. Ada udah tu. Langsung di mimbar yang sama, Umar salah, betul perempuan tu. Entah siapa perempuan nak jelek itu. Aku harus mandok-mandok lu bu. Baso bu saya minta ampun susah. Jadi pemimpin tu nyo resikonya itu. Kalau nak talok risiko model tu, jangan mencogok jadi pemimpin. Masalahnya bu, mengingatkan pemimpin lebih ditekankan dibanding mengingatkan orang yang tidak memimpin. Kalau ibu salah, nak diingatkan ibu rakyatnya. Tapi kalau pemimpin salah, dampaknya kasadonyo rakyatnya. Ya, kesalahannya bisa mengenai semua orang. Keputusannya yang salah mengakibatkan orang lain juga berdosa. Nah, maka mencegahnya lebih ditekankan dibanding orang yang tidak memimpin jadinya. Karena kerusakan yang disebabkan oleh pemimpin yang menyimpang itu kerusakannya lebih besar dibanding individu yang menyimpang. Ya, yang menyesatkan bukan individunya tapi keputusannya yang berlaku untuk semua rakyatnya. Walaupun hadisnya lemah menurut kata sebagian ulama, ya afdalul jihad qaulul haq inda sultanil jair. Nah, jihad yang paling utama mengatakan kebenaran di dekat pemimpin yang durhaka. Ya, walaupun hadisnya lemah, tak perlu pakai hadis lemah dah. Man ra'a minkum mungkaran, jika engkau melihat kemungkaran, cegahlah itu. Apalagi kemungkarannya berdampak sangat besar. Siapa bisa besar tu dampak kemudaratan dari maksiatnya? Ya pemimpin. Ketika nyo melegalkan prostitusi, bara dampaknya tu tio ujung daerah tu ado wiko tu mah. Tapi kalau nyo ndak melegalkan, hanya individu dah membuat paling dakik tampiknya saja nanti buat dinyo tu. Ketika nyo melegalkan minuman keras, satu orang minum ikut. Tapi ketika nyo nak melegalkan, oknum saja nak menjual itu, tentu mudaratnya nak akan segadang kalau dilegalkan secara resmi oleh penguasa. Kok tiba-tiba nan itu pula yang nak boleh disebut itu.
Padahal pemimpin yang durhaka, dia sendiri yang merusak kehormatannya. Pemimpin yang durhaka, dia menzalimi hak rakyatnya. Nah, rakyatnya boleh bicara supaya haknya mereka dapatkan. Nah, ketika rakyat dapat haknya, maka pemimpin berhenti jadi pemimpin yang zalim, dan rakyatnya berhenti jadi rakyat yang dizalimi. Selesai, rancak saja. Entah kau nak kasinan pengananya, wallahualam, mu nak tahu. Ada yang biar contoh. Imam Ahmad dikurung dulu. Dek mengecean, tak setuju jo khalifah yang mengatakan Al-Quran makhluk, dimasukkan penjara. Aku khalifah nak batu doh. Ya kecil umat. Parangilah. Ojan memecah persatuan. Itu orang masih memegang Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negaranya tu. Demo di Saudi nak boleh. Di Saudinya lah tagak syariah tu. Sikobo. Itu pakai carun-carunan na masih dibolehkan oleh. Jadi jangan salah kaprah. Kalau salah kaprah, larangan bergunjing jadi tempat berlindung orang-orang yang zalim. Nah, larangan bergunjing menjadi ancaman bagi orang-orang yang mempergunjingkannya. Anda kan Muslim, masa mempergunjingkan saya? Inyo sendiri kerajunya, Bu. Jadi bedalah orang elok je orang jahit, Pak. Jangan orang jahit je orang elok sama saya dapat dinyo. Ya, orang elok dan dijaga kehormatannya, orang jahit jangan dijaga supaya nyo namuh merubah diri supaya wak jaga pula kehormatannya. Aku sama saya. Nan panduto jo nan jujur sama saya. Nan panduto wak tetap sangko elok kainyo. Nan jujur yo wak sangko elok kainyo. Lah 10 kali ditipu nyo wak sangko elok jo kainyo. Anan ninyo menipu tu ndak berhenti dari penipuannya. Anan wak kecian awak elok dan awak berpahala kalau wak sangko baik ke orang yang memang terkenal penipu. Ibu kalau tahu apa, kalau tahu nyo nak membayar hutang, ibu pinjaman juga, berarti ibu membuang harta. Ibu tahu hak ibu nak kembalian. Berarti ibu memasukkan diri sendiri ke dalam posisi dizalimi. Berarti ibu menjadikannya sebagai orang zalim, dan ibu meminjamkan. Cuba ibu nak meminjamkan, tak jadinya orang zalim dah. Tak jadi pula awak orang yang dizalimi dah. Babu? Yo kecian, apa anda jujur? Mau nak meminjaman dah ya? Oh betul bu ya. Kalau jujur mau ibu pinjaman. Yo. Jujurnya. Kadang awak sendiri nak magiah kekeluasan bagi orang untuk tidak taat kepada Allah. Bu, agialah ambo zakat, bu. Tu kecewa, zakat ambo ndak ada, padahal ada tu. Betul tu. Mangai ibu tak pasal lo beduto. Man takut na ibu kainyo. Bu agialah ambo zakat. Boleh ya, tapi ambo punya syarat. Tu, yo wak sabuilah syarat nan disuruh adik Nabi tu. Apa masuk 8 kelompok tu ndak? Yo, ambo masuk kategori miskin. Apa miskin lagi taat ke Allah ndak? Ndak, nantilah lepak nan taat ke Allah dulu dapat baru apa kalau ada jo sisanya. Nyo nak bisa manga-manga do, Bu. Banyak ke protes. Ada orang nak lebih taat dari nyo. Walaupun sama-sama miskinnya. Dengan ketaatan itu, wak dahulukan nyo dari yang ndak taat ko. Kok sama, saya sering nyo jadinya bikut. Itu kan ndak adil, ndak profesional wak namanya tu. Nah, ada yang lebih berhak. Nah, sehingga ketaatan tadi akan semakin bertambah. Yang tadi ndak taat akan tercegah dapat peringatannya. Aku kan ndak wak nak mau tahu doh, lainnya miskin lagi lah. Bisuat tahun bisuat nyo datang lihat lagi lah. Kok ada maksiat nyo lanjut taruh ndak berhenti kayaknya dah. Karena nyo merasa jahit nanyo zakat dapat juga. Ya ndak salat nanyo orang hormat juga. Buka aurat nanyo orang saganjinyo. Nama buiknya punya pikiran serupa tu sia. Awak picubonyo bermaksiat mengecek orang selingkungan tu kinyo sebenarnya. Itu masalah-salah lain. Awak saya tanya, Bu. Balik ke awak balik. Tapi kalau lah babusa mencuang awak mengingatnya, sudahlah. Itu kemampuan awaknya tu. Itulah masuk anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun tu. Khatamallahu ala qulubihim tu. Kalau nama model tu, Bu, main dah ibu lai. Ibu tahu ada kemaksiatan yang dilakukannya dan kemaksiatan tu berbahaya. Lalu ibu sembunyikan itu dari teman-teman bapa dan ibu. Awalnya okeylah kita melihat apakah itu terjadi kerana disengaja atau dia khilaf. Nah, ketika sudah terbukti itu sudah jadi kebiasaannya, nyolah termasuk orang fasik yang terang-terangan. Berjalannya ke pasar, buka aurat. Anak sano tu buka aurat, bagunjiang awak tendak. Yo, boleh tendak? Boleh. Jadi boleh ni perlu, Bu. Kalau gunjiang mah. Tapi kalau buliah nak ada. Ambo yakin ketika Allah dan Rasulnya membuliahkan,
Ada maslahat di sinan. Kalau ibu apa nak pakai itu, berarti maslahat tu nak dapat dia awak. Anan dilarang tu, berarti ada mudarat di sinan. Kalau ibu kerajuan, dapatlah ibu mudarat. Kalau nak ibu kerajuan, dapatlah ibu maslahat. Jadi memang akidah aku, bu, setiap yang dibuliakan di Allah, yakinilah ada kebaikan. Kalau ada pun mudaratnya lebih ketek dari kebaikannya. Kebaikannya lebih besar. Nah, makanya perkataan seorang hakim, tasta'inu bihi ala akhzi haqqika mimman zalamaka. Cari tuak kepada pihak lain yang punya kuasa tentang awak dizalimi dan awak ingin hak awak diambil balik. Awak datang ke hakim, Pak Hakim, siano berhutang nak membayarnya pengecuah. Bagunjiang tu tendak. Yo, bagunjiang awak mangah supaya hakim tadi membiarkan hak awak dari orang yang berhutang nak mengecuah tadi. Dengan kekuasaan hakimnya, bisa memasuk, menjual barang yang ada di rumahnya dan untuk pembayar hutang awak. Hak awak balik. Awak tak dizalimi lagi, inyo tak zalim lagi ke awak. Nah, termasuk ibu mengadu ke tetangga ibu. Mengaduan tetangga dan sabalah cek lagi. Kadu ibu, capeklah, nyo sedang cakap laki bini. Yo parang-parang tu ha. Baru cari-cari, capeklah. Sebab awak nak taluk melarainya. Kau indak capeklah, capek mangga bu. Ya capek salah. Mangga capek. Kamu sedang kerajo bagi gua ha. Bagunjiang kamu beko kalau mau cerituan. Sudahlah, pailah ibu, cari lain dan muah. Nak mungkin model itu. Jadi kalau bisa bu, ditahan diri dari menceritakan persennya. Cukup ceritakan jadi aibnya, masalahnya. Serupa ibu aco bertanya, keluarga awak Ustaz, tak perlu sampai keluarga awak dah. Ada orang, aku masalahnya. Atau ada keluarga, kau masalahnya. Kadang-kadang kali adalah biasa kau keluarga awak Ustaz, nanti pak dia awak benar mah. Kenapa perlu lah itu? Tapi kalau misalnya solusi itu terikat jo person orangnya, jo kedudukannya dalam rumah tangga, itu baru perlu. Kosian nama masalah. Kalau misalnya nama masalah cucu awak, tentu nak serupa nama masalah mintu awak itu. Nah, akhirnya disambutlah. Kalau untuk cari solusi model itu, nak masalah ada. Batanyo, kemudian mencari solusi dalam agama, tak masalah. Mengadukan keburukan orang supaya nyo dicegah, tak masalah. Li sahibil haq maqal, bagi orang yang punya hak, dia berhak bercerita. Cuman catatan yang harus digarisbawahi, Bapak Ibu bercerita tidak boleh berlebih dari kenyataan. Kalau ceritanya berlebih dari kenyataan itu namanya najas, dan Nabi mengatakan wala tanajashu. Nyeciek jadi 1,5. Itu bagi bumbu jadi 2. Itu dah boleh itu. Itu namanya gosip bu ya. Ada je yang benarnya, tapi yang benar 30%-nya. Anan 70% lagi. Jadi orang fasik terang-terangan, pemimpin yang durhaka, orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang mengikuti hawa nafsu itu kan ujungnya durhaka aja tuh. Kemudian bercerita keburukan orang untuk membiarkan hak awak darinya. Seperti laporan kita kepada hakim. Atau cerita kita kepada atasan. Anak buah pak jahit. Nyepungut sesuatu yang tak berhak dipungut dari ambo. Nyo ada pungli. Kan bagunjiang tu, bo. Nyo hentikanlah kezaliman anak buahnya tadi. Jadilah awak orang yang tak dizalimi. Jadilah inyo berhenti jadi orang nan zalim. Kan itu yang dituntut tu. Makanya Nabi mengatakan, jadilah engkau bagi saudaramu penolong, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Kalau menolong orang yang dizalimi, kami faham ya Rasulullah. Tapi kalau orang yang zalim kau, ada cara menolongnya kok. Cegah, pacik tangannya dari kezalimannya. Nah kini kezalimannya bisa dicegah kalau awak bercerita keburukannya ke orang yang punya wewenang lebih tinggi darinya. Yang keempat sialai. Kalau di dalam cerita ibu tu ada maslahat yang lebih besar. Serupa awak akan memilih pemimpin kini gua. Ada lah ibu. Ada apa-apa. Amo nak satu-satu dah. Bagi tu pak, kalau satu bo bergunjang bo ciknya. Jadi bapak nak satu memilih pemimpin dah. Sebabnya menganggap kalau satunya mau nak maunya pagunjangan calon. Kini kan bagunjiang namanya tu. Cuman apakah nan boleh atau nan indak tu. Tu saya nutu agama itu. Nak boleh gunjang dah. Tulinya takut ke Allah dan Rasul tu. Nak boleh gunjang dah. Adik nak boleh bagunjang tu, buk disabuitnya yang tak sebenarnya dan dimiliki oleh orang tu. Kalau sabuitnya penduto, bagunjang tu. Jadi ada sabuitnya lagi. Jujur mah. Ada pilih ada orang dah.
Jadi kadang bakal labian lah awak. Mana bakal labian? Bahkan ada awak nak setuju lo kalimat tu dah. Eloknya bakal labian. Padahal kan ada lo eloknya bakal labian tu. Kalau diam berarti ibu menyembunyikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang keterangannya. Kalau nya bisa mencari keterangan yang dibutuhkannya dari orang lain, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ibu menyembunyikan ilmu yang orang jelas, ibu melihatnya butuh. Tu merusak je nama itu. Cuman garis bawah ibu, syaritonya ndak boleh bala. Itu salah itu. Jadi bertanyalah seorang perempuan, Fatimah binti Qais. Ambo dilamar, adonan ingin menikahi dua orang calon. Muawiyah cik, Abu Jaham cik. Kecik Nabi, Muawiyah so'ang lokun. Muawiyah nak punya piti doh. Dah ada ratu tu. Kemudian Abu Jaham tu, inyo pelampang fala yadau asahu an atiqih. Nyo pemukul perempuan tu. Atau nyo baraun-raun sekarajonyo tarwi sehingga wak surang saya di rumah. Menikahlah jo sianu. Hari bu tu. Ko sian nak dipilih aku ya. Ko misalnya ko sianu ko apa? Sianu ko ba sianu. Oh sianu jan. Ba begitu. Nyo pengicuah. Oh sianu ko jan. Begitu. Nyo pemain pedusi. Kok kenyataan sebenarnya ko? Tak tuduhan ko. Sianu lah pilih. Kan magunjiang tu. Yo, mang yo. Boleh tak? Saya akan pilih Ustaz. Elok sebenarnya. Terpilih meliang ko. Atau berang-berang wak. Itu babayonya abu. Ndak amah wak satu dalam merebut kekuasaan lain. Akhirnya wak abu. Orang non-muslim lah mengambil kekuasaan sebenarnya. Kini anak kadisah ibu naman duduannya di sinan sia. Halo. Awak galak lo jadi. Mana tu? Nan duduannya. Awak. Jadi orang-orang zalim tu itu senjata ampuhnya ke bapak dan ibu. Dah boleh ampagunnya orang dah Nabi melarang ceknya. Kalau nang kau untuk dirinya baru main agama. Tapi kalau nang kewajibannya nak tentu nak pakai agama itu. Orang nan lajaleh cadiak buruak model tu. Kadisamukan haknya juran nan taat takut ke Allah. Adil ibu atau tidak namanya itu. Allah saja menghukum orang jahat. Membalas kebaikan orang yang baik. Iku orang nan jahit wa baleh jo. Dengan yang seharusnya didapat di orang nan elok. Akhirnya ndak ada beda nan elok nan jahit dia wak itu. Akhirnya ndak ada untuangnya kriteria pemimpin yang ditetapkan oleh Nabi itu. Itu nan aneh-aneh. Dek kaji nak berduduan di tampeknya. Kaji itu ada dalam Islam tapi nak disinan tampeknya. Maka orang yang terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah, fasik namanya, maka orang seperti itu tidak punya kehormatan. Boleh menyebut aib seseorang supaya bapak ibu dikembalikan hak awak nan dizaliminya. Boleh bapak dan ibu menyebut aib seseorang supaya tahu awak solusinya dalam agama. Datang Hindun ke Nabi, ya Rasulullah, ana Abu Sufyan rajulun syahihun la yu'tini waladi. Suami ambo Abu Sufyan disabui namanya tu. Suami ambo tu yo sampili, ya Rasulullah, magian nak cukui kambo. Lalu adik ditanya ke Nabi, fa akhizu min ghairi ilmihi. Ambo ambil pitih tanpa mengadu gainya. Ambillah cik Nabi. Fakuzi, ambil salah. Kalau ndak cukui, ambil salah bu. Ya ambil salah. Itu menangnya ibu dari kami. Kami nak boleh ambil saku ke ibu dah. Pitih nak menjadi harta ibu, harta warisan, mahar. Dah boleh ambil tu kecuali atas izin ibu-ibu. Tapi ingat ibu harus patuh ke suami. Anak lelo cerita ke suami isteri lu ya. Jadi boleh model tu Ustaz. Ya sebab kalau nak disabuian orangnya tak jalan solusi. Cuba ibu hilangkan. Suami ambo nak bagi cukui kambo kini. Ada orang nak bagi cukui kambo Asia. Kalau yang magiah tidak cukup itu wajibnya mencukupkan, baru bermasalah tu. Tapi kalau orang yang tidak berkewajiban mencukupkannya, malah salah tu, tidak ada masalah. Itu contohnya bu yang harus menyebut orang tadi itu. Supaya jale. Jadi laki-laki menjadi kepala keluarga, tetapi laki-laki tidak berkuasa seluas perempuan berkuasa dalam masalah harta. Makasihnya itu tadi, laki-laki hartanya bisa diambil dari pedusi tanpa izinnya. Harta padusi nak bisa diambil oleh suami kecuali atas izinnya. Satu-satu bu. Satu-satu tu. Jale. Ibu boleh simpan piti ibu. Minta saya kapak awak tadi. Suami awak.
Pak malam jogo ya. Kecil ibu suami ibu. Pakai lebih tiwak beli badak tu. Kenapa awak nak pakai badak? Itu berarti suami nak memenuhi kebutuhan isteri. Hanya kan ada lo pedusiko nan sanang badak tu di Bali jo pitihnya surang. Ya sudahlah. Nyo sukarela. Tapi jangan sampai dek badak awak bali surang, dek baju awak bali surang, tu lawan-lawan. Sebab ke suami awak, nak muah dah tu. Awak sama-sama kuat si ko pak Ko baju membeli, ko badak membeli. Nak muah humbo harus patuh sekali pak. Apa sudah ngarang kecembo sekali. Tak boleh bodoh tu bu. Hati-hati ibu dia suang-suang di orang begitu. Rumah saya punya ibu. Ya ibu lah nak berkuasa cik dia. Tak kena kau. Rumah awak je. Ngawak dan susuruhannya. Tak bisa dia terbu. Jadi ada aturan Allah atur itu untuk seimbang. Bukan saingan. Laki-laki menyempurnakan kekurangan perempuan, begitu juga sebaliknya. Ayolah bu. Panjang hadis kau sebenarnya kau. Ya, memang betul kata Imam An-Nawawi. Jadi itulah, siapa yang menolong orang beriman, ya, walaupun dia tidak beriman secara sempurna, dan menolong orang yang tidak beriman pun akan Allah ganti di akhirat dengan mengeluarkan dia dari kesulitan. Nah, yang penting disiko bu, kesulitan di akhirat, ya, tidak bisa dibandingkan dengan kesulitan di dunia. Kesulitan di akhirat sangat besar, ya, dibanding kesulitan di dunia. Nah, kini menyelamatkan orang dari kesulitan di dunia yang sedikit bisa membuat bapa dan ibu selamat dari kesulitan yang sangat besar di akhirat. Begitu balasan dari Allah yang selalu lebih baik. Nah, kemudian menyebut atau menyembunyikan aib. Aib siapa yang dilarang kita menceritakannya, yang harus kita sembunyikan? Aib orang yang menjaga kehormatan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Adapun aib orang yang terang-terangan berbuat maksiat tidak termasuk. Adapun menyebut aib untuk minta solusi atau istifta tidak termasuk yang dilarang. Aib untuk menceritakan supaya hak kita dikembalikan tidak termasuk yang dilarang. Nah, menyebut aib karena ada maslahat yang besar di belakangnya tidak termasuk yang dilarang. Ya, pilih siano, jangan nikah je siano. Yang surangko ndak bapiti, nan surangko malakian tangan. Jangan pilih siano. Kalau siano tu janjinya hanya pungkiri. Kalau siano tu hanya penduto. Tabu di bibir saja tu nyotu. Mulik mani, tapi siap tu ndak diingatnya lai. Ingat itu kenyataan. Tapi kalau indak babayo karo jibu tu. Jadi, janganlah berkelebihan bu. Letaklah sesuatu pada tampeknya. Supaya kebaikan semua yang dijanjikan oleh Allah Bapak Ibu dapatkan. Karena setiap yang dilarang ada mudarat. Allah ingin awak selamat dari mudarat tu. Sadonan dibolehkan ada maslahat. Allah ingin awak dapat maslahat tu. Bagaimana hukumnya suami tidak mau naik haji padahal isterinya mampu untuk membiayainya dengan alasan umurnya, padahal umurnya lebih kurang 61 tahun. Nah, kalau suami tidak punya harta untuk menghajikan dirinya sendiri, maka ketika itu belum istita'ah namanya. Tapi kalau suami punya harta secara fisik walaupun 61 tahun, ini punya, maka ketika itu istita'ah. Nah, ketika nan dipakai harta istri, apakah suami dianggap istita'ah? Tidak. Karena yang berlaku dalam keluarga suami yang mencukupkan kebutuhan istri. Tapi kalau si istri bersukarela, bisa. Halal kok. Tak haram lo harta model itu. Nah, oleh karena itu, ketika ada suami yang punya mata pencarian di bawah pencarian pencarian ibu-ibu, nah, ketika itu bersukarela kalau ia menolong, tolong. Tapi kalau tidak. Kini kalau alasannya 61 tahun, kalau dicaliak secara fisik, 65 tahun bu yang berisiko tinggi. Kini kan siana mendaftar 2003 balik ke bawah, nyo diprioritaskan pergi haji tahun bisu. Kalau dia teh 60 atau 70 tahun. Jadi nyo belum pernah pergi lagi, walaupun nyo menunggu harusnya 9 bulan, tapi nyo bisa pergi tahun bisu. Jadi kalau alasan umur tu relatif bu, nak bisa awak pecik tu. Nah, ini cari adalah secara fisik. Kau umurnya 40 mana, pilih serupa orang 80 balik. Ini seperti itu. Jadi bujulah suami ibu tu. Mudah-mudahan berubah pengenanya. Jadi alasannya kurang kuat tu bu. Tapi kalau umur 61 untuk mengatakan badannya tidak kuat lai,
Dihiburnya orang di sinan banyak lo nak kuek di siku tiba di sinan kuek juonyo. Nyo kadang-kadang nama menguaikan ku kan bukan fisik tapi sugesti. Ada semangat. Semangat itulah yang kita munculkan dalam diri suami. Bagaimana kalau seorang mengambil uang kita tanpa kita ketahui berapa jumlahnya? Kita baru sadar setelah dagangan kita rugi. Apa kalau kita relakan orang itu tidak membayar lagi di akhirat? Ya. Siana mambiak piti ambo, ambiaklah dinyo ambo nak ke menuntui do. Rela ambo, selesai. Tak perlu nyo tahu dah tu. Tak syarat dah bu. Karena nam punyo sia. Wak. Jadi ketika wak merelakan orang nam ambiak tu keceknya. Nak bisa ibu relan doh. Ambo nak setuju doh. Tak ada loh haknya menolak dah tu. Yang penting dari orang yang memiliki harta, kalau dia sudah rela, lepas. Tak ada lagi mahkamah Allah, selesai. Cuman nanti pencuriannya itu yang harus diingatkan. Jangan nyo mencilok saya taruh itu nyo arok direlakan di orang. Jangan sampai model tu pula. Sedangkan dia menyangkal hutangnya itu, andai dia mengaku, mungkin kita berlapang hati dengan memaafkannya. Aku lain lo cerita lego. Ya, kalau minta nyo menyangkal. Padahal kalau nyo mengaku, ambil selah cak wak. Nah, ketika nyo menyangkal wak minta jual boleh tu, boleh. Ketika nyo mengaku wak relakan boleh tu, boleh. Ya, cuman kalau ibu model itu, ibu tetap meminta ketika nyo menyangkal supaya nyo berhenti melakukan untuk kedua kalinya. Kalau itu rejak tu. Tapi kalau nyo mambiak dia nyo mendesak dan nyo khawatir kalau minta izin tak diizinkan sementara nyo butuh saat ini juga. Tahu wak itu penyebabnya nyo mengambil. Lapang kalau urusannya bu, sesuai je kemampuan bapa dan ibu, dimudahkan bisa, dihilangkan secara total juga lebih bagus. Pilih lamanan telok dia wak. Jadi banyak orang model tu. Ambo kalau jujurnya Ustaz, ambo rela lo nyo. Pidiknya nak jujur, mo ndak rela. Artinya wak ingin nyo dapat peringatan supaya nyo ulang perbuatannya yang tak jujur tadi. Supaya jangan menyangko nyo barok lebih ko, nyo cilok untung-untung nan dicilok kini serupa ibu, nyo relakan saja. Sehingga nyo tak berhenti dari perbuatan maksiatnya. Yang penting, dan wak karajokan, ada maslahat yang lebih besar di belakangnya yang ingin awak capai. Walaupun secara lahir mungkin itu indak menyenangkan hatinya. Iaitu wak magiah peringatan, awak mendahulukan yang lain daripada inyo kerana inyo ndak beramal saleh, sedangkan orang lain lebih amal salehnya dibanding dia. Itu mudah-mudahan menjadi inzar, dan itu salah satu uslub untuk mencegah orang dari kemungkaran. Jadi tidak bisa dipakaikan untuk semua kasus. Tidak, lo bisa awak relakan lo untuk semua kasus. Lihatlah kerelaan awak itu bisa berdampak yang lebih baik. Lihatlah ketidakrelaan itu memang tujuannya untuk yang lebih baik. Di situ bapa dan ibu dituntut berilmu. Tak ada cerita nak berilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.